Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada opa, oma, om, tante yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah bersama-sama, kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat di hari yang baru kami boleh menjalani hari ini ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami dapat bernafas, bergerak, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, kuduskan kami semua, baik hamba-Mu di tempat ini maupun semua opa oma jemaat Tuhan Usindah di tempat masing-masing ya Tuhan. Engkau menjamah kami semua, urapi kami semua. Kami mau bersatu hati. Tuhan, satukan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus
Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, semua saya harap ada di dalam keadaan yang sehat. Ya, kita mau bersama-sama bersuka cita, memuji Tuhan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Semua merindukan firman-Mu Tuhan, sebab hanya firman-Mu jawaban dalam kehidupan kami menghadapi masa yang sukar. Firman-Mu adalah jawaban, adalah kehendak-Mu bagi kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk kami dapat melakukan firman-Mu, untuk kami tetap taat setia di dalam Tuhan, menghadapi permasalahan di hari-hari ini, menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami, namun kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami, memberi kami sukacita, damai sejahtera, memberi kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya melalui pengurus wadah pelayanan Usinda GPD Kopo Permai yang mempercayakan saya saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Opa Oma, Om Tante yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pada hari ini diberikan tema bagi kita, yaitu usia lanjut
adalah berkat. Puji Tuhan. Saat saya menerima tugas ini, kepercayaan yang diberikan, dan juga tema yang diberikan untuk kita, yaitu usia lanjut adalah berkat, ini menjadi pergumulan juga untuk saya pribadi sebenarnya, Om Tante, Opa Oma, karena saya yakin kita semua merasakan berkat Tuhan, kita semua menikmati berkat Tuhan. Tapi bagi saya secara pribadi, ya juga mungkin mewakili kaum muda yang ada, ya, kami kaum muda belum merasakan berkat usia lanjut, ya. Usia kami masih muda, belum merasakan bahwa usia lanjut itu adalah berkat, ya. Jadi saat saya menerima tema ini, wah, saya sendiri belum merasakan usia lanjut, ya. Tapi puji Tuhan, saat saya mempelajari firman Tuhan, membaca, belajar, Roh Kudus juga tolong menyampaikan firman itu dalam kehidupan saya, menjadi renungan pribadi, dan kiranya ini juga menjadi renungan kita bersama untuk kita sama-sama lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, lebih lagi mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. Sebagaimana tema pada saat ini, yaitu usia lanjut adalah berkat, saya mengajak kita bersama membaca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Baik, puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang kita baca saat ini berbicara tentang 10 perintah Tuhan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa pada saat itu, ya. Salah satu dari perintah Tuhan, ya, yaitu perintah yang kelima ini dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Ya, jadi usia lanjut, ya, adalah hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi, dalam aturan ini khususnya, ya, dalam perintah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menghormati ayah dan ibu, ya, menghormati ayahnya dan ibunya. Ya, ini adalah berkat yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang menghormati ayah dan ibu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Jadi ini juga sebenarnya menjadi nasihat bagi kami kaum muda, ya, yang memiliki orang tua, ya, yang mungkin masih memiliki ayah dan ibu, ya, untuk menghormati orang tua supaya usia kami juga lanjut, gitu ya, seperti Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, ya. Kami juga rindu memiliki usia yang lanjut. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini juga disampaikan kembali di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pada umumnya pasti menginginkan berkat, ya. Mau dari anak-anak kalau sudah mulai mengerti, gitu ya, pasti menginginkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang adalah berkat dalam kehidupan mereka, gitu. Berkat bagi kehidupan kita semua, ya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, memang apa yang Tuhan janjikan semuanya sebenarnya adalah berkat. Apalagi kalau kita melihat bersama-sama di dalam Ulangan pasal 28.
Ulangan 28 ayat pertama. Saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 28 mulai ayat pertama sampai ayat 14, Lembaga Alkitab Indonesia juga memberi judul perikop itu dengan judul berkat, ya. Dan itu adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan bagi kita. Ya. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menjanjikan berkat dalam kehidupan semua orang sebenarnya. Tapi ada syaratnya, yaitu di ayat 13 dan 14 kembali ditekankan di dalam firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Ya. Syarat bagi semua orang untuk menerima berkat firman Tuhan, ya, menerima jawaban Tuhan, menerima janji Tuhan adalah dengan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, dan bukan hanya cukup taat 1 kali, taat 2 kali, taat pada perintah Tuhan 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali taat. Tapi ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketaatan yang dilakukan dengan kesetiaan, ya. Berarti dilakukan dengan terus menerus, ya. Setia itu nggak ada ukuran waktunya sampai kapan, ya. Setia itu adalah hal yang berkepanjangan, ya. Bahkan juga dikatakan setia itu sampai akhir, ya. Sampai akhir kehidupan baru seseorang itu bisa dikatakan, oh, setia sampai akhir. Seseorang ini setia sampai akhir bila tetap melakukan firman Tuhan dengan terus menerus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, melakukannya dengan setia. Maka itulah yang menjadi janji Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, atau dengan kata lain taat untuk melakukan firman Tuhan, dan taat diiringi dengan kesetiaan, ya. Taat melakukan firman Tuhan dengan setia, maka orang-orang yang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan, ya, dijanjikan berkat oleh Tuhan, dan pasti Tuhan menepati janjinya. Ya, jadi Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu yang sesungguhnya, yang benar-benar berkat Tuhan, gitu ya, bukan sekedar berkat materi, kekayaan, ya, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan materi, tapi berkat yang benar-benar berkat dari Tuhan itu berlaku kepada orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan dengan setia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali berbicara tentang usia lanjut adalah berkat, ya, ternyata
tidak sedikit orang yang merasakan ketakutan, ya, yang merasa takut untuk memasuki atau menghadapi usia lanjut, ya. Takut untuk memasuki masa tua, ya. Ternyata tidak sedikit orang yang merasa demikian gitu ya. Takut kalau mungkin masih cukup muda, belum terlalu kepikiran gitu ya untuk memasuki usia tua, menjadi lansia gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mendekati lanjut usia, mendekati masa tua gitu ya, mulai ada kekhawatiran tersendiri gitu ya, kekhawatiran yang khusus, bagaimana nanti di masa tua, apakah saya akan menjadi orang tua yang sehat, atau apakah saya tetap memiliki ingatan yang kuat, ya. Itu yang menjadi ketakutan saat orang mulai memasuki usia lanjut gitu ya. Bahkan ya mulai usia berapa mungkin sudah mulai merasakan sakit pinggang, sakit kepala dan lain sebagainya gitu, yang bisa menambah kekhawatiran untuk menghadapi usia yang lanjut, menghadapi masa tua gitu ya. Padahal sebagaimana firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa usia lanjut adalah janji yang sudah Tuhan berikan gitu ya, bagi orang-orang yang menaati firman Tuhan. Ya, itu adalah janji Tuhan. Usia lanjut salah satunya itu ya, adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ataupun mungkin ada juga orang-orang yang masih cukup muda, jemaat Tuhan yang masih cukup muda atau menjelang memasuki lanjut usia gitu ya. Mari kita melihat dari firman Tuhan bukti-bukti ya bahwa memang benar usia lanjut itu adalah berkat. Puji Tuhan. Bukti yang pertama kita lihat bersama di dalam Yesaya 46 ayat keempat sampai ayat yang kelima. Kita akan baca ayat yang keempat dulu ya. Saya ajak Bapak Ibu, Opa Oma semua yang mengikuti ibadah Usinda pada saat ini, kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bukti yang pertama ini. Apa berkat Tuhan bagi usia lanjut, ya, bagi orang-orang yang memasuki atau sudah berada di usia yang lanjut, sudah berada di masa tua, Opa Oma, Om Tante sekalian, ya. Kita melihat kalau dari ayat ketiga ya saya bacakan. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Terus lagi saya bacakan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa.
Dari kedua ayat ini, ayat 3 sampai ayat 4, kita melihat bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah selalu menyertai kehidupan kita semua. Terlebih lagi ya, orang-orang yang mau berusaha untuk taat, setia melakukan firman Tuhan. Ya. Dari dalam kandungan kita dipelihara oleh Tuhan. Saat kita lahir, kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya, saat kita lahir dijaga oleh orang tua kita, digendong oleh orang tua kita, dan saat itu masih bayi, tidak ada yang mengerti pasti ya. Bayi-bayi belum bisa mengerti bagaimana begitu amannya dalam perlindungan gitu ya saat digendong oleh orang tua ya. Lalu di masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, di masa dewasa, Tuhan selalu menyertai. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sampai masa tua, sampai putih rambut, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang senantiasa menyertai kita semua. Ya, bahkan sampai masa putih rambut, Tuhan menggendong Bapak Ibu khususnya yang sudah lanjut usia, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktu kecil, waktu bayi kita digendong oleh orang tua, ya. Saat sudah lanjut usia, Tuhan yang menggendong om tante, opa oma sekalian. Ya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menggendong. Jadi jangan takut untuk memasuki usia yang lanjut dan usia yang lebih lanjut lagi, masa tua dan masa yang lebih tua lagi, sebab Tuhan selalu menyatakan pemeliharaannya bagi orang-orang yang kembali tadi mau taat, tetap taat melakukan firman Tuhan dengan setia ya. Setia tidak berhenti di masa muda, setia tidak berhenti di usia 60, setia tidak berhenti di usia 70, tapi terus seumur hidup tetap setia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan pemeliharaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Di ayat yang kelima dalam Yesaya 46, saya bacakan untuk kita semua. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Puji Tuhan, ya, yang memelihara kita, yang menggendong opa oma, bapak ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, adalah Tuhan yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan orang terhebat manapun, tidak bisa dibandingkan dengan benda terhebat apapun. Ya, Tuhan kita jauh melebihi semuanya. Dia Allah yang maha kuasa, yang memelihara masing-masing kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ini bukti yang pertama ya, bahwa kita semua, khususnya saat ini firman Tuhan bagi opa oma, usinda, GPD Kopo Permai, Tuhan memelihara dengan pemeliharaannya yang sempurna, ya, yang tidak ada bandingannya, jauh melebihi pemeliharaan yang ada di dunia ini. Perawatan rumah sakit tidak ada apa-apanya dibanding pemeliharaan dari Tuhan sendiri yang bisa memakai segala cara dengan kuasanya yang maha ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Bukti yang kedua bahwa usia lanjut adalah berkat, kita baca bersama di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 26. Saya mengajak kita semua kembali membaca bersama-sama. Kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat bersama opa oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukti yang kedua bahwa usia lanjut adalah berkat. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca bersama, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya, dalam Daud di masa tuanya, di masa lanjut umurnya, dia mengatakan, ya, di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Puji Tuhan. Ya, bukti yang kedua, di usianya yang sudah lanjut, Daud menyaksikan sendiri, ya. Daud menyaksikan bahwa keturunannya, bahkan orang-orang benar, orang-orang yang tetap melakukan firman Tuhan, ya, orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, itu diberkati oleh Tuhan. Khususnya dalam ayat ini diberkati secara jasmani. Ya, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang taat, setia melakukan firman Tuhan, ya, di masa tuanya melihat, menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, bahkan di dalam ayat yang ke-26, ya, mungkin menjadi pengalaman bagi bapak, ibu, opa, oma secara pribadi. Mungkin merasa dalam diri yang kekurangan secara materi, secara jasmani mungkin, ya, tapi tetap bisa memberikan belas kasihan bagi orang lain, bahkan mengorbankan harta untuk menolong orang lain, ya. Dalam ayat 26 Mazmur yang ke-37, tiap hari ia, ya, orang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan, ya, anak cucu dari orang-orang yang taat, yang setia melakukan firman Tuhan, mereka menjadi berkat, ya, memberi pinjaman, menjadi saluran berkat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Puji Tuhan. Ya, jadi bukti yang kedua, orang-orang yang taat kepada Tuhan dalam usia lanjut, ya, melihat, menyaksikan bahwa hidupnya diberkati, keturunannya diberkati, dan bukan hanya diberkati saja, tetapi menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Saya yakin ini juga yang menjadi kerinduan dari setiap bapak, ibu, opa, oma sekalian, untuk tidak hanya menerima berkat untuk kita simpan sendiri, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah usia lanjut adalah berkat. Dan secara pribadi saya juga mau bersaksi, ya, kalau saya melihat orang-orang yang sudah lanjut usianya tapi setia melayani Tuhan, khususnya waktu di masa-masa sebelum pandemi ini ada, ya. Dalam saya praktek juga saya menyaksikan, karena saya juga terlibat untuk pelayanan bersama dengan orang-orang yang lanjut usia, opa oma sekalian.
Saya banyak melihat bahwa benar-benar opa oma masih semangat untuk bernyanyi, bertepuk tangan, memuji Tuhan, dan itu menjadi berkat buat kami orang-orang yang masih muda gitu ya. Semangat dari opa oma, semangat dari om tante sekalian itu menjadi berkat bagi kami yang masih muda. Bahkan bisa jadi teguran ketika kami yang muda mulai loyo, mulai tidak semangat, melihat opa oma yang masih kuat untuk bekerja melayani Tuhan, berkorban, melayani Tuhan dengan semangat, sukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Itu menjadi teguran dan juga semangat yang baru buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang muda. Itu ya. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi keturunan, bagi orang-orang muda. Puji Tuhan, haleluya. Dan bukti yang ketiga sekaligus bukti yang terakhir ya. Banyak bukti firman Tuhan pastinya, tapi inilah yang saya dapat dan saya rindu juga sampaikan untuk kita semua. Bukti yang ketiga berbicara tentang masa-masa sekarang ini ya, kita semakin mendekati dari akhir zaman, kita semakin mendekati kedatangan Tuhan ya. Bukti usia lanjut adalah berkat ya, berkaitan dengan keadaan saat ini, berkaitan dengan akhir zaman adalah kita bisa membacanya di dalam Yoel 2 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, saya akan menggarisbawahi secara khusus ya, yaitu orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, ini sebuah nubuatan yang disampaikan pada zaman Nabi Yoel pada waktu itu ya. Dan firman Tuhan ini juga, nubuatan ini juga sudah digenapi, yaitu kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ini adalah hal yang disampaikan di dalam khotbah Petrus ya, saat waktu itu murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus ya pada hari Pentakosta. Ya, di dalam khotbah Petrus ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, Petrus kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Puji Tuhan. Opa oma, om tante yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, bukti yang ketiga berkaitan dengan akhir zaman ya, masa di mana Roh Kudus gencar-gencarnya bekerja di dalam kehidupan kita ya. Masa yang sulit di sekitar kita, namun Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus selalu rindu untuk memenuhi kehidupan kita ya. Roh Kudus selalu rindu untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memakai kita. Dan kita melihat di bukti yang ketiga ini bahwa usia lanjut adalah berkat, berkaitan dengan akhir zaman, bahwa orang-orang tua akan mendapat mimpi ya. Tentunya bukan mimpi yang sembarangan, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam terjemahan lain ya, di sana ada disampaikan, jadi
impian atau mimpi yang dimimpikan ini adalah mimpi yang ilahi, mimpi yang berasal dari Tuhan, ya, mimpi yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati atau di dalam kehidupan orang-orang tua pada khususnya, ya, diberikan mimpi. Ya, kalau saya mengutip kembali, ya, contoh mungkin ini dalam ibadah ucapan syukur Hari Kemerdekaan Indonesia. Di dalam ibadah, Ibu Gembala menyampaikan bahwa saat itu, ya, merasa bagaimana seperti tergerak gitu, ya, untuk menyampaikan saat kita sedang beribadah, lalu tiba-tiba mungkin gitu, ya, Presiden kita, Presiden Jokowi, tiba-tiba mungkin tidak sengaja gitu, ya, menemukan link ibadah kita, ibadah di GPD Kopo Permai, dan, ya, Ibu Gembala menyampaikan itu dengan sejahtera gitu, ya, untuk menyampaikan. Dan kembali saat saya mempelajari firman Tuhan ini, kembali merenungkan gitu, ya, apakah ini juga salah satu mimpi yang Tuhan berikan gitu, ya, untuk Ibu Gembala, ya, sebagai orang yang sudah lanjut usianya, ya, yang semakin memasuki usia yang lebih lanjut, memasuki masa yang lebih tua lagi. Tapi, ya, saya sendiri juga merenungkan gitu, ya, saat saya mendengar, tadinya saya sempat pikir juga gitu, masa sih Bapak Presiden Jokowi bisa tiba-tiba ketemu link ini. Tapi saat saya kembali membaca, merenungkan firman Tuhan, wah, iya, ya, apa mungkin juga ini yang diilhamkan oleh Roh Kudus gitu, ya, mimpi yang ilahi yang ditaruh kepada Ibu Gembala kita, ya, karena tidak menutup kemungkinan, ya, bisa jadi mungkin dibilang pegawai atau anggota-anggotanya gitu, ya, dalam kabinetnya Bapak Presiden Jokowi, mungkin mereka menemukan link ibadah GPD Kopo Permai, lalu ditunjukkan kepada Bapak Presiden kita Jokowi, ya. Tidak mustahil itu bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa mungkin ini juga mimpi yang diberikan gitu, ya. Kan mimpi juga bukan berarti saat sedang tidur saja, tetapi berbicara juga angan-angan atau, ya, impian gitu, ya, kerinduan. Dan ini adalah hal yang terjadi juga di akhir zaman, hal yang sudah digenapi, ya, saat Roh Kudus tercurah. Salah satunya, ya, orang-orang tua akan mendapat mimpi, impian ilahi, mimpi yang dari Tuhan, ya, untuk disampaikan kepada semua orang, kepada rekan-rekan, kepada sesama orang yang lanjut usia, bahkan juga kepada orang-orang yang masih muda, ya, puji Tuhan. Jadi opa oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari ketiga bukti ini. Yang pertama, bahwa hidup bapak ibu, opa oma semua dalam keadaan apapun saat ini, bapak ibu, opa oma semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, bapak ibu, opa oma diberkati jasmani dan menjadi saluran berkat bagi semua orang, bagi sesama orang-orang yang tua, bahkan bagi kami orang-orang yang masih muda. Dan yang ketiga, saat Roh Kudus bekerja memberkati opa oma, om tante dengan mimpi yang ilahi, mimpi yang dari Tuhan, ya, untuk disampaikan juga, ya. Dan semuanya tentunya sebagaimana firman Tuhan juga menyampaikan, ya,
Roh Kudus memimpin kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, membawa kita untuk bersaksi, dan semuanya itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya. Kiranya opa oma, om tante, dalam keadaan apapun saat ini tetap nikmati masa tua, nikmati usia lanjut sebagai berkat Tuhan, ya, dengan tetap taat melakukan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap taat, setia di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan mari kita bersama-sama berdoa sekalian kita menutup ibadah Usinda pada saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu. Kiranya setiap nyanyian pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati opa oma, memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Kopo Permai, sampai ke anak-anak sekalipun ya Tuhan. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati opa oma, om tante, di dalam masa tua mereka. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hidup di masa tua, hidup di usia yang lanjut. Tuhan yang tetap memberikan damai, Tuhan yang tetap memberikan sejahtera, sukacita dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari, maupun dalam keterbatasan apapun, sakit penyakit yang dihadapi. Tuhan, Engkau selalu bersama, Engkau yang sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga jemaat Tuhan, khususnya opa oma, om tante, tetap setia di dalam Tuhan, tetap taat melakukan firman Tuhan, tetap setia seumur hidup. Berapa lama pun Tuhan percayakan usia kepada opa oma sekalian, Tuhan tetap beserta, Tuhan tetap memakai mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah Usinda pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Kami terima berkat Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami mau taat, setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati opa oma sekalian.